we're going to learn in the book of Judges that the people hate the consequence of their sin, but they don't necessarily hate their sin. Jadi kita akan belajar di hakim-hakim ini bahwa mereka sangat membenci dampak dari dosa itu, tetapi tidak membenci dosanya. We're also going to learn that when a generation fails, it impacts many generations that are many generations. Jadi kita juga akan belajar bahwa ketika satu generasi itu gagal akan berdampak kepada generasi-generasi berikutnya. When you fail, you pass on that failure to your children. Waktu kita gagal, kita meneruskan kegagalan itu kepada anak-anak kita. When you grow up in broken family, that impacts the children. Jadi waktu kita bertumbuh di dalam keluarga yang hancur, itu akan berdampak ke anaknya. They're already starting off life in more difficult situation. Jadi mereka mulai hidup mereka dalam situasi yang sulit, sudah dalam situasi yang sulit. So that generation will become worse than the generation before. Sehingga generasi itu akan lebih parah, generasi berikutnya dari yang sebelumnya. If Judges only had one chapter, then Israel does good. Kalau kita hakim-hakim ini cuma ada satu pasal, berarti Israel luar biasa baik. Oh, it's slow tonight. Wow. Okay. I don't expect you to be able to see this or understand. This is the entire book of Judges in the story. It will be in the PDF for you to look at later. Jadi ini tidaklah sesuatu yang saya taruh untuk teman-teman bisa membacanya semua dan mengerti. Tapi ini sesuatu yang saya taruh supaya nanti teman-teman kalau belajar dari PDF-nya atau dokumennya itu bisa ada di situ. To understand the book, we need to understand chapters 1 and 2 because it is setting up the book. Jadi untuk mengerti tentang kitab ini kita harus benar-benar mengerti tentang pasal 1 dan 2 karena pasal 1 dan 2 seperti persiapan bagi seluruh kitab ini. And chapters 1 and 2 is about finishing what Joshua started, and that's taking the land. Dan pasal 1 dan 2 adalah menyelesaikan apa yang Yosua mulai adalah mengambil alih area tanah itu. So let's start in Judges chapter 1 verse 1 and 2. Mari kita mulai di Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. So Israel doesn't have an army. Jadi Israel tidak mempunyai pasukan. Joshua's dead, they have no general. Jadi Yosua mati sehingga dia tidak punya jenderal perang. But they're not finished taking the land. Jadi tetapi mereka tidak selesai mengambil alih seluruh area tanah perjanjian. So Israel asked the Lord that who is going to lead us? Jadi Israel tanya sama Tuhan, siapa yang akan memimpin kami? And the Lord says, Judah. Dan Tuhan katakan Yehuda. The tribe of Judah means praise. Jadi suku Yehuda artinya dari kata Yehuda itu adalah pujian. But they also will become God's army. Tapi mereka juga akan menjadi pasukannya Tuhan. You know, we sing that song, this is how I fight my battles. Masih ingat bagaimana kita nyanyi lagu tentang ini caraku berperang. Praise and the army of the Lord is similar. Jadi tentang pujian dan juga pasukannya Tuhan itu mirip seperti itu. Sometimes your greatest weapon is just to praise the Lord in the midst of all of your chaos. Jadi terkadang dalam senjata yang paling luar biasa adalah ketika kita bisa benar-benar memuji Tuhan di tengah-tengah semua kekacauan yang ada. It's you telling the enemy,
you will not win. Dan kalau itu seperti bagaimana kamu ngasih tahu musuhmu bahwa musuhmu itu nggak akan menang. So, the first battle they fight is Judah joins with Simeon. Jadi peperangan pertama yang dilakukan adalah si Yehuda bergabung sama suku Simeon. Judah says, Simeon, if you come help us fight our battles, we'll help you. Ya, Yehuda katakan kalau ke Simeon, kalau kalian menolong kami untuk berperang, kami akan menolong kamu juga. This good start. Ini adalah permulaan yang baik. So Simeon, you notice Simeon is surrounded by Judah? Lihat bahwa kalau kita lihat Simeon itu dikelilingi oleh suku Yehuda, They're living in community. mereka tinggal bersama dalam komunitas. They're going to need to depend on each other. Jadi mereka perlu bergantung dengan mereka harus saling bergantung satu dengan yang lainnya. And so they will go and Simeon goes and fights with Judah and they overtake some land in this little green circle. Jadi si Yehuda dan Simeon bergabung untuk mereka mengambil alih area yang ada di lingkaran hijau itu. They take over a city right next to Jerusalem. Jadi mereka mengambil kota yang bersebelahan langsung sama Yerusalem. And the reason why the circle is green because it's a victory for them. Jadi kenapa kok itu lingkarannya hijau? Karena itu adalah kemenangan bagi mereka. Let's read verses 3 and 4. Mari kita lihat di ayat 3 dan 4. Hakim-Hakim 1. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundi kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. So they fought the army of the Canaanites at Bezek. Jadi mereka melawan orang Kanaan di Besek. And they struck down, they killed 10,000 men. Dan mereka mengalahkan 10.000 orang. That's a pretty good victory. Oh, itu kemenangan yang luar biasa, banyak. So it's looking really good for Israel. They're going to finish conquering the land. Jadi ini nampaknya sebuah kemenangan yang baik karena mereka akan menyelesaikan jangkauan tanah itu. They start off extremely well. Mereka mulai dengan sangat luar biasa baik. It says that they fought the Perizzites. Jadi orang-orang Peris, mereka dikatakan juga mereka melawan orang-orang Peris. Now you'll notice these are the inhabitants, all 11 inhabitants that live in Canaan. There's no Perizzites. Jadi ini adalah orang-orang asli dari tanah Kanaan, itu ada 11 yang dituliskan di situ, itu orang-orang Peris. So who are these Perizzites? Jadi siapa ini orang-orang Peris ini? Well, actually, Perizzite means villages. Jadi sebenarnya Peris itu artinya adalah desa-desa. The difference between a city and a village has walls. Perbedaan antara kota sama desa itu kota punya tembok. A village has no walls. Jadi desa tidak punya tembok. And Judah has been fighting against cities, but now they are removing the villages. Dan mereka Yehuda berperang melawan kota-kota dan sekarang mereka beralih untuk menjangkau desa-desa. In fact, we're going to see Israel does well fighting against the cities. Dan kita akan lihat bahwa berikutnya Israel luar biasa baik waktu mereka melawan kota-kota. Because the people trust in their walls. Karena orang-orang kota itu mempercayai tembok mereka saja. And Israel is able to overcome and go in and kill the inhabitants. Dan akhirnya Israel mampu masuk melalui tembok itu dan juga menghabiskan atau melawan semua yang tinggal atau orang asli di situ. But the villages are going to be much more difficult to take over.
Tapi desa-desa ini akan lebih sulit untuk diambil alih. How is that? Oh, kenapa bisa begitu? Because every time they go to take over a village, the people run. Karena setiap kali mereka mau mengambil alih desa itu, orang-orang lari. And it becomes much more difficult to track them down and kill them. Dan akan semakin sulit untuk membunuh mereka. So it's easier for them to take cities than the little villages. Jadi lebih mudah mereka untuk mengambil alih kota-kota daripada desa-desa. Because most of these villages are mobile. They're nomads. They can take up their house and run. Mereka kebanyakan desa-desa ini nomaden atau bisa pindah-pindah di mana mereka tinggal kemasi semua rumahnya dan pindah lari. And so after this, Judah goes down and defeats cities for the Semites, I guess, in this area. Dan terus setelah melawan orang-orang Peris ini, mereka Yehuda terus turun ke area di lingkaran ini untuk mengambil alih bagi Simeon. So they're working together and they're having victory. Jadi mereka bekerja sama dan selalu mendapatkan kemenangan. This is why teams are important. Itulah kenapa sebagai sebuah tim itu sangat penting. Then together they go and they take Gaza, Zephath, Gaza, Askelon, and Ekron. Dan akhirnya mereka juga bersama-sama mengambil alih Zephath, Gaza, Askelon, dan Ekron. I did not circle Zephath because I could not find any reference to where it existed. Jadi saya tidak melingkari Zephath karena saya tidak bisa menemukan banyak bukti di mana Zephath itu tadinya ada. I did find someone who said they thought it was Ziklag in Simeon. Jadi banyak orang yang juga mengatakan kalau Zephath itu sebenarnya Ziklag yang ada di dalam Simeon itu. But notice they're getting victory after victory after victory. Tapi kalian boleh sadari bahwa mereka terus menang, dapat kemenangan dan kemenangan. So things are going well. Jadi hal-hal berjalan lancar begitu aja. But we're still in just chapter 1. Tapi kita masih pasal 1. Many more chapters to go. Masih banyak pasal yang harus kita lihat. Then they join with Caleb and they take Hebron. Dan mereka bergabung sama Caleb dan menambah kekuasaan mereka untuk daerah Hebron juga. It said there were many Anakites still in Hebron. Jadi dikatakan masih banyak orang Enak juga yang ada di Hebron pada waktu itu. Does anyone remember why Hebron is very important even to this day? Apakah teman-teman ingat kenapa Hebron itu sangat penting bahkan sampai hari ini? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Okay, Miss Teresa. Abraham and the patriarchs are buried there. Karena Abraham dan semua patriarki itu dikuburkan di situ. And Caleb wants that land for his inheritance. Jadi Caleb mau tanah itu untuk keturunan mereka juga. And he's willing to take the giants out to have that land. Dan mereka mau untuk menyingkirkan raksasa-raksasa itu untuk dapat area itu. So things are going well Jadi berjalan lancar semua rencana mereka until the next chapter. sampai pada pasal berikutnya. Then they start listing, they no longer are fighting in teams. Nah, terus pada akhirnya setelah itu mereka tidak lagi berperang di dalam tim. And Benjamin fails to take Jerusalem. Jadi Benyamin gagal untuk mengambil alih Yerusalem. Then Dan fails to take these cities. Dan juga suku Dan itu gagal juga untuk mengambil alih kotanya. Then Ephraim fails, Manasseh fails. Dan Efraim juga gagal dan Manasye juga gagal. All of those are battles where they failed. Jadi semua titik ini adalah kegagalan peperangan mereka. But things were going so good. Tapi hal berjalan dengan baik. We're about to find out why they begin to fail. Kita akan cari tahu habis ini kenapa mereka gagal. It wasn't because God wasn't strong enough. Ini bukan karena Tuhan tidak cukup kuat dan berkuasa. It wasn't because they weren't fighting battles. Tidak juga karena mereka tidak berperang. But there's a reason why they begin to fail
every battle. Tapi ada alasan kenapa mereka akhirnya gagal dalam setiap peperangan mereka. Remember back at Exodus, God told them, or Moses commanded them to not make a treaty with anybody in the land. Masih ingat bahwa di dalam Keluaran bahwa Tuhan melalui Musa mengatakan untuk tidak melakukan perjanjian kepada siapapun di tanah itu? He said, because if you leave the inhabitants in the land, you will wind up serving their gods. Karena dikatakan kalau kamu biarin ada orang asli situ tetap hidup, kamu akan berujung menyembah Tuhan mereka. Because you will become like them. Karena kamu akan jadi seperti mereka. And you're going to make God very angry. Dan kamu akan membuat Tuhan marah. I'm sorry, I do not have the English because it was too much, but we need to read Judges chapter 2 verses 1 through 5, and now you will see why they begin to fail. Jadi saya tidak taruh bahasa Inggrisnya karena memang terlalu banyak, tapi ini bagaimana kita akan lihat di Hakim-Hakim 2 1-5 tentang kenapa akhirnya mereka gagal di dalam peperangan mereka. Ayat 1-5 Hakim-Hakim 2. Lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal, ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka harus kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu di depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dengan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. So let me explain to you what is happening. They began to be busy about building their own life. Jadi saya akan jelaskan kenapa dan apa yang terjadi, bahwa mereka menjadi sibuk untuk membangun kehidupan mereka masing-masing. They began to tolerate and just accept the people of the land. Mereka mulai memberi toleransi dan menerima orang-orang asli situ. And it wasn't long that some of them began to worship the gods of the Canaanites. Dan bahkan tidak butuh waktu lama, akhirnya beberapa dari mereka mulai menyembah Tuhan ya orang-orang Kanaan. And God said, "Look, I'm faithful to my covenant. Lihat, Tuhan katakan bahwa aku setia terhadap perjanjianku. But I told you not to go make treaties or to serve their gods." Jadi tetapi Tuhan katakan bahwa aku juga memberitahu kamu untuk tidak melakukan perjanjian atau menyembah Tuhan mereka. And they began to fail and fail and fail. Dan akhirnya mereka mulai gagal. And at the end it says they began to weep aloud. Dan pada akhir dari ayat ini dikatakan mereka mulai menangis dengan keras. Because they understood what the angel is telling them. Karena mereka benar-benar mengerti apa yang malaikat itu sedang ngomongkan. Because you failed, the generations after you will suffer. Karena ketika kita gagal, generasi setelah kita akan di dalam penderitaan. Your children and your grandchildren are going to suffer because you failed. Jadi generasi anak-anakmu dan cucu-cucumu akan mendapat penderitaan karena kegagalan kita. And this is going to be the rest of the book of Judges where they failed. Jadi ini akan menjadi keseluruhan sisa dari kitab Hakim-Hakim ini, di mana kegagalan itu. They did not remove the things from their land, and the generations after them will suffer for it. Jadi mereka tidak menyingkirkan semua hal yang berasal dari tanah itu, sehingga generasi berikutnya akan menderita karena hal ini. That means what you don't get out of your life, you will pass on to your children. Artinya kalau ada sesuatu yang kamu tidak keluarkan dari hidupmu, kamu akan meneruskan itu kepada anak-anakmu. And then on to your grandchildren. Dan bahkan kepada cucumu. That's why it's important that we remove the giants
from our life. Itulah sangat penting untuk kita menyingkirkan raksasa itu dari hidup kita. Because you can positively affect the generations, many generations. Karena kamu jelas akan pasti bisa memberi dampak atau membuat dampak kepada banyak generasi setelah kamu. Or you can pass on all your brokenness and sin onto the next Kau generation. bisa meneruskan hal yang positif atau baik atau kepada kehancuran kepada generasi berikutnya. Let's look at Judges chapter 2 verse 6 and 7. Mari kita lihat di Hakim-Hakim 2 ayat 6 dan 7. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Okay, so verse 6 tells us, hey, they went to take possession of the land. Dan ayat 6 ini katakan bahwa akhirnya mereka pergi untuk mendapatkan tanah itu. And they were faithful as long as Joshua was alive. Dan dikatakan mereka setia selama Yosua masih hidup. And as long as the elders who Joshua appointed were alive. Dan selama tua-tua yang dipilih oleh Yosua masih hidup juga. But when they all died, Israel quickly went into sin. Tapi waktu mereka semua mati, Yosua dan tua-tua ini, mereka semua ke arah dosa. This is why leadership is important. Itulah kenapa kepemimpinan itu atau pemimpin itu penting. Without it, you will go into sin. Tanpa mereka kita akan jatuh dalam dosa. So, can you imagine if your leadership goes into sin? Bayangin kalau kepemimpinan itu malah yang berdosa, What that does to a community? apa yang akan berdampak kepada komunitas itu? Wow. That's why judgment on leadership is so much more. Itulah kenapa bahwa penghakiman bagi kepemimpinan itu jauh lebih keras. Because when your leadership fails, the entire community suffers. Karena waktu kepemimpinan itu jatuh, semua komunitas akan menderita. When you fail, all your generations will suffer. Waktu kamu gagal, semua generasimu akan juga menderita. Now the whole nation of Israel is going to suffer for their failure. Jadi sekarang seluruh generasi dari Israel akan menderita karena kegagalan mereka. You know what their greatest failure was? Teman-teman tahu apa kegagalan terbesar mereka? Yeah, they worshipped Baal and Asherah. Ya, mereka menyembah Baal dan Asyura. But that's a result of another failure. Tapi itu sebenarnya adalah hasil dari kegagalan yang lain. Verse 10 tells us where they failed. Jadi ayat 10 mengatakan kepada kita kegagalan mereka. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. They failed to teach their children about the Lord. Jadi mereka gagal untuk mengajar tentang Tuhan kepada anak-anak mereka. They got busy setting up their farms and their houses. Jadi mereka sibuk untuk membangun rumah mereka dan ngurusin lahan mereka. They were busy about prospering in the promised land. Jadi mereka sibuk dengan perjanjian tentang tanah itu, untuk menghasilkan dari tanah itu. And they forgot to teach their children. Dan mereka lupa untuk ngajar anak-anak mereka. And in the next generation, Israel goes into great sin. Sehingga generasi berikutnya Israel jatuh kepada dosa yang besar. Let's read 11 through 13. Jadi mari kita baca ayat 11 sampai 13. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya.
sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Wow, we're just in chapter 2. And what are they doing? Wow, kita baru aja di pasal 2, dan tapi lihat apa yang mereka lakukan. Oh, I'm in chapter 2. I'm in actually chapter 3. I have to read the English too. I don't have notes. It says they forsook the Lord. They turned from the Lord. Jadi mereka meninggalkan Tuhan. That word really means that the Lord was not their priority. Jadi perkataan ini sebenarnya untuk mengajarkan bahwa Tuhan tidak ditaruh menjadi prioritas bagi mereka. They became very interested in the gods around them. Mereka menjadi tertarik pada Tuhan-Tuhan di sekitar mereka. You see what their parents left in the land became interesting to the next generation. Lihat apa yang dibiarin sama orang tua mereka itu menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak itu. And the very next generation is worshiping Baal and Asherah. Dan generasi yang setelah mereka langsung menyembah Baal dan Asitoret. Because their parents failed. Karena orang tua mereka gagal. Now, I'm not going to go into great detail tonight about Baal and Asherah. Jadi saya tidak terlalu akan begitu detail tentang Baal dan Ashoret. I have taught on them a few times. Saya udah ngajar tentang hal ini beberapa kali. But let's look at Baal. Nah, mari kita lihat tentang Baal dulu. Baal is the universal god of all pagan religions. Jadi Baal adalah Tuhan secara umum bagi semua agama atau kepercayaan pagan. The word Baal means prince or lord. Jadi kata Baal itu artinya adalah pangeran atau tuan. Very similar to how you call God Allah and the Muslim calls God Allah. Itu sama mirip-mirip seperti kalau orang Kristen panggil Allah dan orang Muslim juga panggil Allah. So maybe Israel thought, oh, well maybe Baal is the Lord. Dan Israel mungkin berpikir juga, oh Baal itu ya Tuhan. Well, there is a whole story of Baal and who he is. And he is not Yahweh, the Lord. Jadi, tetapi ada banyak cerita yang sebenarnya Baal itu bukanlah Tuhan yang Yahweh itu. Jadi sangatlah jauh berbeda. They might have the same title, but they're not the same people. Mereka mungkin sama sebutannya, tetapi mereka bukan pribadi yang sama. Baal was the god of rain. Jadi Baal adalah dewa hujan. When you needed it to rain, you went sacrifice to Baal. Jadi waktu kamu butuh hujan, makanya kamu harus mempersembahkan sesuatu untuk Baal. You see, Baal would not be popular right now. Lihat Baal pasti enggak terlalu populer sekarang. But Israel was all agriculture. Tetapi waktu itu Israel semuanya bertani atau berkebun. And they lived in the desert. Dan mereka tinggal di padang gurun. So every time it rained, it saved their life. Jadi setiap kali hujan itu menyelamatkan hidup mereka. So no wonder all of Canaan worships Baal. They need rain. Itulah kenapa kita nggak bertanya-tanya bahwa kenapa bangsa Kanaan semua menyembah Baal. And so in the land of Canaan, Baal is the most popular god. Jadi di dalam seluruh daerah Kanaan itu Baal adalah dewa yang paling terkenal. In some groups, he's known as Moloch. Dan beberapa bangsa atau kelompok juga mengenal Baal sebagai Molok. The Moabites call him Moloch. Jadi orang-orang Moab menyebut dewa ini adalah Molok. He's also known as Marduk in Mesopotamia. Jadi ini juga dikenal sebagai Marduk di daerah Mesopotamia. But he is the god of rain. Tapi ini adalah dewa hujan. And when you need rain to survive, then this God provides the life for you. Jadi waktu kamu butuh hujan untuk bertahan hidup, ya dewa ini yang mereka percaya mempertahankan hidup mereka. And this was the most powerful God
in Canaan. Jadi ini adalah dewa yang paling berkuasa di daerah Kanaan. Because they needed it to rain because there's no rivers except for one in Israel. Jadi karena mereka benar-benar butuh hujan karena tidak ada sungai kecuali yang ada di daerah Israel. Now let's talk about Asherah. Mari kita bicara tentang Asitoret atau Aserah. She's more popularly or more known as Semiramis. Jadi dia lebih dikenal sebagai Samari. But in Babylon, she's Sumeria. Jadi tetapi di daerah Babelonia itu dia disebut Sumari. To where they even called themselves Sumerians. Itulah kenapa akhirnya bangsa itu juga memanggil diri mereka adalah Sumarian. Not the same as Samaritans. Tidak sama Sumerians. dengan orang-orang Samaria, tapi Sumarian. They called themselves by the God they worshipped. Jadi mereka nyebut diri mereka itu berdasarkan Tuhan yang mereka sembah atau dewa yang mereka sembah. So Asherah or the Samaria is the goddess, and she is worshipped as the goddess of reproduction. Jadi Asitoret atau Aserah ya atau juga Simerin itu adalah Tuhan atau dewa yang disembah untuk kesuburan. If you needed your sheep and your goats and your sapi to multiply, then you worshiped Asherah or you worshiped Semiramis. Kalau mereka butuh ternaknya seperti sapi, kambing atau dombanya supaya dapat banyak menghasilkan banyak, mereka akan nyembah dewa ini. In Babylon, they don't need it to rain. Di Babelonia mereka nggak butuh hujan. They have two major rivers that pass. Babylon is in the middle of two rivers, Jadi Babelonia itu di tengah-tengah dari dua sungai yang besar. and they can go a long time without rain. Dan mereka bisa bertahan lama tanpa hujan. But they worship Semiramis because they wanted the fertility of their animals. Tapi mereka menyembah dewa ini karena mereka butuh kesuburan untuk ternak mereka. Sometimes they considered Semiramis the wife of Baal. Jadi terkadang mereka merasa Asitoret ini adalah istri dari Baal. One of them provides rain, the other one provides fertility. Salah satunya menghasilkan hujan, salah satunya menghasilkan kesuburan. So if you were married and couldn't have a child, you went sacrifice to Asherah or Semiramis. Jadi kalau mereka menikah dan nggak bisa punya anak, mereka akan mulai menyembah atau melakukan persembahan kepada dewa Asitoret ini. If you wanted your sheep to reproduce, you make offering to Asherah. Kalau kamu perlu di mana dombamu perlu menghasilkan, mereka akan datang menyembah Asitoret ini. And this is the gods that are being worshipped in Canaan before Israel comes in. Dan ini adalah dewa-dewa yang disembah di Kanaan sebelum bangsa Israel masuk. Many scholars believe that Yeah. it comes from Nimrod and his wife, because her name was Semiramis. Jadi banyak ahli Alkitab mengatakan bahwa ini berasal dari antara Nimrod dan istrinya, karena istrinya namanya juga Samarinus. Now Nimrod and Semiramis, that's more drama than a Korean drama. Tapi kehidupan Nimrod dan Semiranus ini memang lebih dramatik daripada drama Korea. Not only is Semiramis his wife, she's also his mother. Jadi tidak hanya Samarinus itu adalah istrinya, karena itu dia juga adalah ibunya. Yeah, that's pretty interesting that. Sangat menarik di situ, betul? But she's known as the mother of God. Tapi dia disebutkan juga sebagai ibunya Tuhan. And she has a child named Tammuz. Itulah kenapa anaknya disebut Tamus. And she told everyone that Nimrod became the highest god. Dan juga itulah Semiramis ini mengatakan bahwa Nimrod akan jadi Tuhan yang tertinggi, terbesar. And that he became the sun. Di mana pada akhirnya dia jadi seperti matahari. And
that she was impregnated by the sun di mana dia percaya bahwa dia dihamili oleh matahari. and had a child called Tammuz. Itulah akhirnya dia punya anak namanya Tamus. And she said, he is the son of God. Sehingga dikatakan bahwa Tamus ini adalah anak Tuhan. And she considered herself the mother of God. Sehingga si Semiramis ini merasa bahwa dia ibu dari Tuhan. So what day do you think Tammuz was born on? Kira-kira siapa yang tahu Tamus lahirnya di tanggal atau hari apa? Wow. So the Son of God was born on December 25th? Jadi anak Tuhan itu lahir di 25 Desember. Oh, you can say, oh, that's Jesus' birthday also. Oh, itu ulang tahunnya Yesus kan? It's not coincidence. Jesus was not born on December 25th. Itu bukan kebetulan karena Yesus tidak lahir di 25 Desember. And Mary is not the mother of God. Dan Maria Maria bukan ibunya Tuhan. Paganism is still worship today. Jadi pagan masih menyembah hal-hal ini sampai hari ini. On the day of Ishtar, Semiramis, when she died, it said she came back to earth as an egg. Jadi di hari Easter itu dipercaya bahwa Samarin ini balik ke dunia dengan berwujud telur. And this egg broke open over the Euphrates. River. Ya, jadi akhirnya telur ini itu pecah di sungai itu. And many rabbits came out. Dan akhirnya banyak kelinci keluar dari situ. Those are both symbols of fertility. Itu dua hal, telur dan kelinci adalah simbol untuk kesuburan. And if you go to America on the day of Ishtar, jadi kalau kita ke Amerika waktu hari Paskah atau Easter, they worship with rabbits and Easter eggs. Mereka memperingati hari itu dengan kelinci dan juga telur Paskah. But it is a Christian religious holiday, meaning they're doing exactly what the people did in Israel. Jadi ya, tapi dengan hal itu mereka merayakan hari raya Kristen. Artinya bahwa mereka melakukan hal yang sama yang dilakukan orang Israel di kitab ini. So you can say, oh, well, Pak Brent, you don't celebrate Christmas or Easter? Dan mungkin kamu bisa bertanya, oh Pak Brent, kamu tidak merayakan Natal dan juga Easter? I refuse to worship the gods of the Canaanites. Karena saya menolak untuk menyembah Tuhannya Kanaan. You do what you want to do with your family. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau lakukan kepada keluargamu. But I learned from the book of Judges, God is not happy when you worship the gods of Canaan. Tapi saya belajar dari kitab Hakim-Hakim bahwa Tuhan tidak suka ketika kamu menyembah tuannya orang Kanaan. So now that Israel has failed to remove the Canaanites, jadi sekarang karena orang Israel ini gagal untuk menyingkirkan seluruh orang asli Kanaan, their generations began to worship the gods of the Canaanites. Jadi generasi-generasi mereka akhirnya mulai menyembah dewa-dewanya orang Kanaan. And the first time an Israelite made an offering to Baal, nothing happened. Jadi pertama kali waktu bangsa Israel mulai menyembah Baal, nggak ada sesuatu yang terjadi. God did not judge the person right there. Jadi Tuhan tidak menghakimi mereka langsung di situ. But it went on from generation to generation to generation. Tapi terus berjalan untuk generasi ke generasi dan generasi berikutnya. Just because God doesn't strike lightning on you when you sin, jadi bukannya karena Tuhan tidak langsung kasih kilat itu kepada kita waktu kita berbuat dosa, it doesn't mean that your sin is not angering Him. Bukan berarti dosa yang sedang kamu lakukan itu tidak membuat Tuhan marah. Our God is very slow to anger. Karena Tuhan kita itu lambat untuk marah. Actually, He's slower to anger than me. Tapi sebenarnya Tuhan bahkan lebih lambat marah daripada saya. That doesn't mean He doesn't get angry. He gets there very slowly.
Artinya bukan berarti Tuhan tidak marah, tetapi dia marahnya pelan-pelan. But what I have found out, Tapi apa yang saya temukan, that when God is angry, waktu Tuhan marah, His judgment is way beyond what I would think is right. tapi penghakiman dia atau penghukuman dia jauh lebih besar daripada apa yang saya bisa pikirkan dan bayangkan. He's very slow to anger, but He's very severe in His punishment. More severe than me. Dia sangat lambat untuk marah, tetapi dia sangat keras ketika menghukum, bahkan lebih keras daripada saya. Me, I explode in anger, and 5 minutes later, I'm okay. Saya mungkin dalam 5 menit benar-benar membara amarahnya, tetapi habis 5 menit oke. Sometimes God's punishment lasted for generations. Tetapi terkadang hukuman dari Tuhan itu bahkan bertahan untuk generasi berikutnya. So Israel begins to worship Baal and Asherah. Jadi Israel mulai menyembah Baal dan Asitoret ini. They did this so that they would prosper. Dan mereka melakukan ini, mereka berpikir supaya mereka makmur. But then, over a period of time, they became oppressed or slaves to the Canaanites. Dan setelah beberapa waktu mereka mulai menjadi orang yang ditekan dan bahkan menjadi budak bagi orang-orang Kanaan. The Canaanites grew stronger over years and began to attack the Israelites. Orang Kanaan itu semakin kuat setelah waktu berikutnya dan mulai menyerang orang Israel. And take them as prisoners. Dan mengambil mereka sebagai tawanan. Extreme persecution and suffering. Bahkan juga penderitaan yang sangat ekstrim dan tekanan yang sulit. Then Israel would cry out to God, "Oh, Yahweh, save us." Dan akhirnya Israel mulai berseru kepada Tuhan, "Oh Yahweh, selamatkan kami." And God in His great mercy would raise up a deliverer. Dan Tuhan dengan kasih karunia yang sangat besar, Dia membangkitkan penyelamat-penyelamat ini. And deliver them from the consequences of their sin. Bahkan juga menyelamatkan mereka dari konsekuensi atau dampak dari dosa mereka. We can see Israel hated the consequences of their sin. Kita sangat bisa mudah melihat bahwa Israel sangat membenci dampak dari dosa mereka. But God just couldn't get them to hate sin. Tapi bahkan Tuhan tidak bisa membuat mereka untuk membenci dosa mereka. So we're going to see Israel go through cycle after cycle after cycle. Dan kita akan lihat bagaimana Israel terus melewati putaran ini dan putaran ini terus. So God sent a deliverer to deliver them from their consequences of sin. Akhirnya Tuhan mengutus penyelamat-penyelamat ini untuk membantu mereka diselamatkan dari dampak-dampak dosa mereka ini. But none of those deliverers could deliver them from their sin. Tetapi tidak ada satupun penyelamat mereka ini bisa menyelamatkan mereka dari dosa mereka. So the book of Judges is showing us we need a savior. Jadi buku Hakim-Hakim ini menunjukkan kepada kita bahwa kita butuh penyelamat. Not just to deliver us from the consequences, but from the sin itself. Tetapi tidak hanya untuk menyelamatkan kita dari dampak dari dosa itu, tetapi dari dosanya itu sendiri. The first judge that God will raise up is Othniel. Jadi hakim yang pertama yang Tuhan bangkitkan adalah Othniel. We're going to watch this video and I will explain them a little bit. Kita akan lihat videonya dan saya akan jelaskan berikutnya. Then we're going to learn about Ehud and Shamgar. Dan setelah itu kita akan belajar tentang Ehud dan Samgar. You guys want to watch a video? Mau lihat videonya? Can we make sure the volume is turned up very high? Sorry, I cannot do closed caption in Bahasa. So, you ready? These are the nations the Lord left to test all those Israelites who had not experienced any of the wars in Canaan. He did this only to teach warfare to the descendants of the Israelites who had not had previous battle experience. The 5 rulers of the Philistines, all the Canaanites, the Sidonians, and the Hivites living in the Lebanon mountains from Mount Baal Hermon to Lebo Hamath.
They were left to test the Israelites to see whether they would obey the Lord's commands, which he had given their forefathers through Moses. The Israelites lived among the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. They took their daughters in marriage and gave their own daughters to their sons, and served their gods. The Israelites did evil in the eyes of the Lord, burned against Israel, so that he sold them into the hands of Cushan-Rishathaim, king of Aram-Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. 8 years. But when they cried out to the Lord, he raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. The Spirit of the Lord came upon him, so that he became Israel's judge and went to war. The Lord gave Cushan-Rishathaim, king of Aram, into the hands of Othniel, who overpowered him. So the land had peace for 40 years, until Othniel, son of Kenaz, died. Once again the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and because they did this evil, the Lord gave Eglon, king of Moab, power over Israel, getting the Ammonites and Amalekites to join him. Eglon came and attacked Israel, and they took possession of the city of palms. The Israelites were subject to Eglon, king of Moab, for 18 years. Again the Israelites cried out to the Lord, and he gave them a deliverer, Ehud, a left-handed man, the son of Gera the Benjamite. The Israelites sent him with tribute to Eglon, king of Moab. Now Ehud had made a double-edged sword about 1.5 feet long, which he strapped to his right thigh under his clothing. He presented the tribute to Eglon, king of Moab, who was a very fat man. After Ehud had presented the tribute, he sent on their way the men who had carried it. At the idols near Gilgal, he himself turned back and said, I have a secret message for you, O king. The king said, Quiet. and all his attendants left him. Ehud then approached him while he was sitting alone in the upper room of his summer palace and said, I have a message from God for you. As the king rose from his seat, Ehud reached with his left hand, drew the sword from his right thigh, and plunged it into the king's belly. Even the handle sank in after the blade which came out his back. Ehud did not pull the sword out, and the fat closed in over it. Then Ehud went out to the porch. He shut the doors of the upper room behind him and locked them. After he had gone, the servants came and found the doors of the upper room locked. They said, He must be relieving himself in the inner room of the house. They waited to the point of embarrassment. But when he did not open the doors of the room, they took a key and unlocked them. There they saw their lord fallen to the floor, dead. While they waited, Ehud got away. He passed by the idols and escaped to Seirah. When he arrived there, he blew a trumpet in the hill country of Ephraim. And the Israelites went down with him from the hills, with him leading them. He ordered, Follow me, for the Lord has given Moab, your enemy, into your hands. So they followed him down, and, taking possession of the fords of the Jordan that led to Moab, they allowed no one to cross over. At that time they struck down about 10,000 Moabites, all vigorous and strong. Not a man escaped. That day Moab was made subject to Israel, and the land had peace for 80 years. After Ehud came Shamgar, son of Anath, who struck down 600 Philistines with an ox goad. He too saved Israel. Okay, it always replays when I do this.
All right. Let's look at Othniel. Mari kita lihat tentang Othniel di sini. Notice we're in chapter 3. Let's read verses 7 and 9. Dan saudara bahwa kita sudah di Hakim-Hakim 3 di ayat 7 dan 9. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Othniel, anak Kenas, adik Kaleb. Israel hasn't even been in the land more than 40 years and they're already worshiping Baal and Asherah. Bahkan Israel tidak terlalu lama, baru kurang dari 40 tahun ada di tanah itu, mereka sudah mulai menyembah Baal dan Asyera. Then the Mesopotamians, the people from the north, came in and began to rob and take money from all of the Israelites. They robbed them. Dan orang-orang dari Mesopotamia mulai turun dan mulai mencuri dari mereka semua harta benda mereka. This group of people will in the future become Assyria. Dan kalau masyarakat yang mencuri dari mereka ini yang sekarang menjadi Syria. They live just north of Israel. Mereka tinggal kurang lebih utaranya sedikit dari Israel. So what we're going to learn is the Judges is known as the cycle of sin. Jadi yang kita mau pelajari bahwa kitab Hakim-Hakim ini bicara tentang putaran dari dosa. That means you start off serving God and you prosper. Di mana kita mulai dengan melayani Tuhan dan akhirnya kita makmur. But when you begin to prosper, you forget about God. Tapi waktu kita mulai makmur, kita lupa dengan Tuhan. When you forget about God, you begin to serve Baal and Asherah. Jadi waktu kita mulai lupa tentang Tuhan, kita mulai menyembah Baal dan Asyera. Then God lets you become oppressed and under bondage. Dan akhirnya Tuhan biarkan kita di dalam tekanan itu dan juga ditawan olehnya. What you thought was fun for a short season now becomes bondage to you. Jadi yang sekarang yang kita pikirkan awalnya menjadi hal yang menyenangkan di dalam jangka waktu pendek malah menjadikan kita jadi tawanan, kita tertawan olehnya. And it will cause a lot of suffering in your life. Dan akan memberi dampak penderitaan di dalam hidup kita. And when God lets us suffer, then we begin to cry out to God for deliverance. Dan waktu kita mulai menderita, kita mulai berseru sama Tuhan untuk dikeluarkan atau diselamatkan dari penderitaan itu. So God raises up a leader to give the people their freedom. Dan akhirnya Tuhan membangkitkan pemimpin untuk memberikan kebebasan bagi mereka. And the leader delivers them and they have great peace. Dan akhirnya pemimpin itu menyelamatkan mereka dan mereka punya damai. And they go back to serving God. Dan mereka mulai melayani Tuhan lagi. Until things are going good and they start to prosper. Dan akhirnya segala sesuatu jadi baik dan mereka mulai makmur lagi. They forget about God and they go through the cycle over and over and over. Dan waktu mereka makmur dan mereka lupakan Tuhan dan mereka terus mengulangi putaran ini terus menerus dan lagi dan lagi. But with every cycle, it gets worse and worse for Israel. Tapi setiap putaran itu makin parah dan makin tidak baik bagi Israel. Israel becomes more and more corrupt and their punishment becomes more and more severe. Dan Israel semakin buruk dan juga hukumannya semakin keras dan parah juga. This is known as the Judges cycle. Ini dikenal sebagai putaran hakim-hakim, lingkaran hakim-hakim. So let's look at where they are fighting these enemies. Jadi mari kita lihat di mana mereka memerangi musuh-musuh ini. Now, number 1 is going to be Othniel all the way at the top. Jadi yang nomor 1 itu adalah bagian dari Othniel, jauh di atas sana. And Manasseh is the first and most impacted by I don't even know the people's names. It's from the north. Jadi suku Manase yang langsung terdampak pertama kali dari bangsa ini. Saya bahkan tidak
mengenali nama mereka, bangsanya yang menyerang mereka, tapi mereka orang-orang dari utara. But they don't stop at Manasseh. They go all through Israel, stealing and oppressing the people. Tapi mereka tidak berhenti di Manasye aja, mereka terus melewati seluruh daerah Israel dan mulai mencuri, merampok mereka dan membunuh orang-orang Israel. So God raises up Othniel. Jadi Tuhan membangkitkan Othniel. Did you know Othniel was Caleb's brother? Apa teman-teman tahu kalau Othniel itu adiknya si Caleb? Caleb's brother? Caleb brother, sons of The what? Kira. It says his brother, and it says it's the nephew. It's probably his brother. Jadi disebutkan juga dia sepupu, ponakannya. He becomes Tapi the nephew juga when he dikatakan marries adik. Caleb's daughter. I told you Mungkin there's a lot of drama in the book of Judges. mungkin dia jadi keponakannya waktu dia nikahin saudaranya Kaleb atau gimana. Tapi banyak sekali drama di area situ. We just read in verse 9, he's Caleb's younger brother. Jadi dikatakan di dalam ayat 9 tadi bahwa dia adalah adiknya Kaleb. So whether he's the nephew or the brother, he's very close. Still family of Caleb. Jadi apakah dia keponakan atau juga adiknya tapi dia sangat dekat sama Kaleb. But he comes from the south and he goes and fights in the north. Tapi dia itu berasal dari selatan, tapi dia sampai utara untuk berperang di utara. And he defeats them and they have peace in the land. Dan akhirnya dia mengalahkan musuh ini dan ada damai di tanah area itu. And all of Israel repents and they go back to serving God. Dan semua orang Israel akhirnya bertobat dan mulai menyembah Tuhan lagi. But it's not long, Tapi tidak lama lagi they're back to worshiping Baal and Asherah. mereka mulai lagi menyembah Baal dan juga Asyera. They need rain, so they go to Baal Mereka butuh hujan sehingga mereka menyembah Baal because they want to prosper in the land. karena mereka mau makmur di tanah itu. But if they would just be faithful to God, He would send them rain. Dan bahkan kalau sebenarnya mereka setia aja sama Tuhan, Tuhan akan mengirim hujan itu. Then Ehud kills the leader of is fighting the Moabites. Jadi Ehud yang kedua ini berperang melawan orang-orang Moab. And he kills the king Eglon, I think Dan his name. ya, dia membunuh Raja Eglon. He's a Canaanite king. Dia adalah raja orang-orang Kanaan. But the time from Othniel to Ehud, Israel becomes very sinful. Jadi tetapi ada masa terakhir dari Othniel sampai Ehud, orang Israel sangat penuh dengan dosa. So God begins to bring judgment on Israel by not allowing it to rain. Jadi akhirnya Tuhan menaruh hukuman kepada mereka untuk tidak menurunkan hujan. And instead of repenting, what do you think they do? Jadi bukannya mereka malah bertobat, tapi kira-kira siapa yang tahu apa yang mereka lakukan? They go to Baal for rain. Mereka nyembah Baal malah untuk hujan itu. During that drought is when we have the book of Ruth. Jadi di masa kekeringan itu adalah di mana cerita Ruth itu ada. Kitab Ruth. Naomi is living during this time. Jadi Naomi itu tinggal atau hidup di masa ini. And they go through drought, and instead of repenting, they go to Moab. Jadi mereka mendapat kekeringan, bukannya malah bertobat, mereka malah mendekati orang-orang Moab. And God deals very severely with Naomi. Akhirnya Tuhan juga mengurus Naomi dengan sangat keras tentang hal ini. She loses her husband and her sons. Jadi dia kehilangan suaminya dan anak-anaknya. But God hears her cry and He raises a redeemer for her. Jadi tetapi Tuhan mendengar seruan tangisnya sehingga Tuhan membangkitkan penyelamat dari dia. So Ruth, the story of Ruth takes place between Othniel and Ehud. Jadi cerita Ruth itu ada di masa di antara Othniel dan Ehud ini. Then we get one sentence
about Shamgar. Dan akhirnya ada di kitab Hakim-Hakim ini cuma satu kalimat tentang Samgar, That he kills 600 Philistines with an ox goad. di mana dia membunuh 900 orang Filistin itu hanya dengan tulang lembu. But there's a lot in that one sentence that can help us. Tapi banyak sekali tentang hanya satu kalimat itu apa yang akan diberikan kepada kita. How many of you know what an ox goad is? Siapa yang tahu bahwa tulang lembu itu? When you're plowing with your ox, Waktu kita membaca dengan lembu itu, the ox wants to always take a break. jadi si lembu ini selalu mau istirahat. So they would make this long stick pointed on the end. Jadi mereka selalu buat tongkat lembu itu yang panjang sampai ujung. So when the ox would stop, they'd poke it. Jadi waktu si lembu ini beristirahat, mereka akan nusuk. And so the ox would say, oh, okay, I'll go back to work. Akhirnya lembunya langsung, oke, balik lagi, kerja lagi. And Shamgar kills 600 Philistines with his ox goad. Jadi Samgar membunuh 900 Filistin hanya dengan tongkat lembu itu. That means he's just a farmer. Akhirnya berarti dia hanya seorang petani. He's not an important person. We don't even know who his parents were. Dia nggak terlalu orang penting di situ karena bahkan kita nggak tahu siapa orang tuanya. God begins to raise up these leaders from just common people. Jadi Tuhan mulai membangkitkan pemimpin-pemimpin ini bahkan dari orang biasa aja. And he killed 600 Philistines. Dan dia bahkan membunuh 900 orang Filistin. 600 600 Philistines is equal to about 10,000 Canaanites. Jadi 600 orang Filistin itu kurang lebih sama dengan 10,000. Yeah. 10.000 orang Kanaan kekuatan. Because the Philistines are the only ones who have iron. Jadi karena orang Filistin adalah satu-satunya pada masa itu yang punya besi. We are at the transition from the Bronze Age to the Iron Age. Jadi ini adalah masa di mana transisi dari zaman perunggu kepada zaman besi. And the reason why the Philistines are so hard to defeat is they're the only ones with iron swords and shields. Jadi kenapa orang Filistin pada masa itu paling sulit untuk dikalahkan karena mereka satu-satunya yang punya tameng besi dan juga pedang dari besi. And when the other metal is bronze, which if you strike a bronze sword and an iron sword, the bronze sword will always break. Jadi di sisi pasukan yang lain mereka hanya ada perunggu sehingga waktu pedang perunggu dan besi itu bertumbukan yang perunggu pasti hancur. The iron sword can always penetrate the bronze shield. Jadi bahkan pedang dari besi itu pasti bisa menembus perisai perunggu. This is real history. Ini benar-benar sejarah. You research the Philistines and it will say they were one of the first to have iron chariots and iron weapons. Jadi kalau kita riset tentang Filistin bahwa mereka adalah yang pertama yang memiliki senjata besi dan juga bahkan kereta kuda dalam besi. In fact, it was illegal for the people who made the iron had to live in secret, kind of like the employees of Couvet. Jadi jadi bahkan faktanya bahwa orang yang punya besi mereka bahkan harus tinggal atau hidup secara rahasia. They didn't want the other people to find out how to make iron. Karena mereka nggak mau orang lain itu benar-benar tahu gimana caranya mereka bisa tahu untuk membuat besi itu. If you don't understand the comment about Couvet, ask me later. Kalau teman-teman nggak tahu soal yang Couvet tadi disebutkan, nanti tanya lagi aja. But Shamgar didn't kill them with a bronze sword. Tapi Samgar tidak membunuh dengan pedang perunggu. What did he kill them with? Kira-kira mereka dia membunuhnya pakai apa? An ox goad made out of wood. Di mana tongkat lembu itu hanya dibuat dengan kayu. You remember when we started, I said it would be about God's power and man's weakness. Lihat bahwa waktu saya mulai tadi ini buku ini akan tentang bagaimana kekuasaan Tuhan dalam kelemahan manusia. What these leaders do is supernatural. Apa yang pemimpin-pemimpin ini lakukan itu secara supranatural. And the first three
are very successful in what they do. Jadi 3 yang awal sangat sukses dengan apa yang dia lakukan. The problem happens when we get to the 4th judge. Jadi masalah mulai terjadi waktu ada hakim yang keempat, Which is Deborah. yang adalah Deborah. He said, oh, I thought Deborah was a positive story. Oh, saya kira Deborah itu adalah cerita yang positif. Oh, for Deborah it is. Ya, untuk Deborahnya ya. But for Israel, it's an embarrassment. Tapi untuk bangsa Israel ini adalah sesuatu yang memalukan. Let's look at Judges chapter 4, verse 6. Mari lihat di Hakim-Hakim 4 ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. So, Israel needs to go to war against one of its enemies. Jadi Israel perlu pergi ke peperangan bersama salah satu pasukan mereka. And Deborah tells Barak, the Lord commands you to go to war. Dan Deborah katakan kepada Barak kalau Tuhan memanggil kamu untuk berperang. Seems like something normal. Ya, terdengar kayak sesuatu yang normal. But we have a woman telling a man he needs to go to war. Jadi tetapi ini faktanya bahwa ada seorang wanita yang nyuruh seorang pria untuk pergi berperang. That means the man is not aware he needs to be at war. Artinya bahwa si pria ini tidak bahkan sadar bahwa dia harus berperang. All the men have gone to sleep. Dan semua pria itu tidur. Maksudnya tidak tidur beneran, maksudnya tidak ngapa-ngapain. So God raises up a woman Jadi akhirnya Tuhan membangkitkan wanita to actually shame the men untuk sebenarnya mempermalukan pria-prianya because they're failing as leaders. karena mereka gagal sebagai pemimpin. The reason why the enemy is winning is because the men are no longer leading. Jadi alasan kenapa musuh itu menang karena pria tidak lagi memimpin. You want to see the weak response of Barak to the command of God? Teman-teman mau lihat bahwa respon lemah yang dilakukan Barak terhadap perintah Tuhan? Look at verse 8. Di ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. If someone's breaking into your home and your wife says, honey, somebody just broke into the house. Jadi kalau ada seseorang masuk di rumahmu terus istrinya bilang, "Hei, sayang, ada yang masuk nyusup ke rumah kita." And he says, I'll go see who it is if you come with me. Jadi, tapi kalau si suaminya bilang, aku akan lihat, tapi temenin ya. That's shameful. Oh, itu memalukan sekali. The man is the one who goes to war. Dari prianya yang harusnya pergi berperang. And now God's got to send a woman to war. Jadi akhirnya Tuhan bahkan harus mengutus wanita untuk berperang. In fact, she tells Barak, that's shameful. In fact, God's going to deliver Israel, but he's going to give the glory to a woman. Jadi Deborah merespon bahwa wah ini memalukan, tapi Tuhan akan membawa kemenangan, tetapi membawa kemuliaannya kepada wanita-wanita. And so God gives the victory to Jael. Dan akhirnya Tuhan membawa kemenangan itu kepada Yael. They go to fight Sisera, who is the leader of the army. Dan mereka pergi berperang melawan Sisera. And while Deborah and Barak are fighting the army, it splits up. Dan waktu mereka mulai berperang melawan pasukan musuh ini mulai ada perpisahan. And Sisera flees and he finds the tent of Jael. Dan si Sera ini lari, akhirnya dia nemukan kemah dari Yael ini. Now Sisera is
general of the army of their enemy. Jadi Sisera ini adalah jenderal dari pasukan musuh mereka. And she says, come inside, I will give you food. Dan akhirnya Sisera katakan bahwa, oh masuk, aku akan kasih makanan. Now Sisera's been on the run, fleeing, so he's tired. Jadi Sisera ini akhirnya dia karena capek setelah pelarian itu ya akhirnya dia masuk. And he asks for some water. Dan minta air And kepada she says, Yael. no, drink some nice warm milk. Dan dikatakan sama Yael, oh enggak, ini ada susu yang hangat. And he drinks it and he passes out. Dan dia minum dan akhirnya dia tertidur. And she doesn't hesitate. She grabs a stake from the tent and drives it through his head. Jadi si Yael ini bahkan tidak menunggu-nunggu lagi, tidak menunda, langsung ambil tongkat dari tendanya itu langsung menusuk kepalanya. While Barak is an embarrassment and won't fight without a woman. Maka ini saat dimana Barak tidak akan berperang tanpa wanita yang memalukan itu. I'm not against women rising up in power. Saya tidak menentang untuk seorang wanita itu akhirnya mengambil alih kepemimpinan. But when it happens, it's because the man is weak. Jadi tetapi waktu itu bisa terjadi itu karena si prianya lemah. That the women actually now have to go to war because the men have no leadership. Dan pada akhirnya bahwa wanita ini harus berperang karena si pria tidak punya kepemimpinan, tidak memimpin. So how does that look today? Jadi gimana hal ini terlihat saat ini atau masa ini? When you go to a church, and it's mainly women. Jadi waktu kita pergi ke gereja, sebagian besar adalah wanita. And when there's a prayer meeting, it's almost all women. Waktu ada ibadah doa, semuanya hampir wanita aja. Where are the men? Mana pria-prianya? I can tell you that church, the generation they produce, will be in bondage. Dan saya akan kasih tahu bahwa gereja yang seperti itu, generasi yang dihasilkan dari mereka akan menjadi generasi yang selalu ditawan. It's not the mother's fault. The men are not leading. Jadi tidak ada kesalahan di ibu-ibunya, tetapi karena pria-pria dan bapak-bapak yang tidak memimpin. They failed, but the consequence will be greater in the next generation. Jadi mereka gagal, tetapi konsekuensi bagi generasi berikutnya akan semakin parah. After Deborah comes, that's spelt wrong. Gideon. Jadi setelah Deborah ada Gideon. Is I-E-N? Gideon kita dong. Jalan Gideon ada di sini. I fixed it, but it won't refresh. All right. I have to stare at my mistake. If you didn't know, Gideon is from the tribe of Manasseh. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, Gideon itu dari suku Manase. And they have a big problem in all of Israel. Jadi mereka punya masalah yang besar sekali di seluruh area Israel. These Midianites. Ini orang-orang Midian ini, Midian. This is one of the biggest oppressions or sufferings Israel has. Ini adalah masa di mana penderitaan yang terberat yang Israel miliki. What happens is Israel works all year farming. Jadi yang terjadi adalah semua bangsa Israel mencoba untuk menghasilkan dari tanam mereka selama sepanjang tahun. And when it's time to harvest, jadi waktu masa menuai atau panen, thousands upon thousands of people from Midian rush into Israel and steal the harvest from them. Jadi ribuan orang Midian masuk ke Israel dan merampok seluruh hasil panen mereka. They attack and kill the Israelites if they try to stop them. Mereka menyerang dan bahkan membunuh orang Israel kalau orang Israel berusaha untuk menghalangi mereka, orang Midian ini. And this goes on year after year after year. Dan ini terus terjadi tahun demi tahun The pada people mereka. are working hard, but they're losing everything they work for. Jadi orang-orang bekerja keras tapi mereka selalu kehilangan apa yang mereka kerjakan.
But this is a result of their sin. Tapi ini adalah dampak dari dosa mereka. Gideon is the story of no talent needed. Jadi cerita dari Gideon adalah menunjukkan bahwa tidak ada talenta yang dibutuhkan. If you think, oh, I have no talent, God can't use me. Kalau kamu berpikir, oh saya nggak punya talenta apa-apa, Tuhan nggak akan bisa memakai saya. Well, this is why God chose Gideon, because he has no talent. Itulah kenapa Tuhan memilih Gideon, karena dia nggak punya talenta sama sekali. So Gideon is hiding from the Midianites Jadi his harvest. Gideon sedang menyembunyikan seluruh panennya dari orang Midian. He's down in a wine press in the ground. Jadi dia ada di bawah benar-benar kayak sumur pemerasan anggur gitu. That's not where you're supposed to be separating your wheat. Jadi sebenarnya itu bukan lokasi di mana kamu seharusnya memisahkan gandummu, mentampah gandummu. Normally Israel would go up on top of a hill and they would beat the wheat with these brooms. Jadi biasanya harusnya orang Israel itu ada di bukit atau dataran yang tinggi dan mulai memukuli gandum mereka untuk memanen gandum itu. It's like when you take beras and you beat it, it knocks the kernels off. Seperti orang-orang di sini, mereka ambil padi itu untuk dibanting supaya akhirnya berasnya atau gabahnya memisah. And they keep beating it until the shell breaks off of the wheat. Dan mereka terus memukulnya sampai cangkang dari gandum itu pecah. Then they take these, we call them winnowing forks. Dan akhirnya mereka ngambil yang skop yang 3 gitu. And they throw it in the air. Dan terus mereka lemparkan ke udara. And the chaff blows away. Dan akhirnya cangkang dari ke gandum itu akan tertiup angin. And the wheat comes raining back down. Dan gandumnya akan turun ke bawah. And they would do this until all the chaff is gone. Dan mereka akan terus lakukan itu sampai seluruh cangkang dari biji gandum ini nggak ada. But it needs to be in a real windy area, usually up on a hill. Dan itu memang harus dikerjakan di mana area yang banyak angin, biasanya di dataran tinggi. But Gideon is doing his in a wine press in the ground. Tetapi si Gideon ini melakukan itu di tempat pemerasan anggur di tanah biasa rendah. Because he's hiding from the Midianites. Karena dia sembunyi dari orang-orang Midian. Because if they see him, they're going to steal his harvest. Karena kalau orang Midian melihat dia, orang Midian ini akan mencuri panennya. This is a consequence of Israel's sin. Ini adalah konsekuensi dari dosa bangsa Israel ini. The scripture says that the Midianites were like grasshoppers. They come in and consume everything and then they leave. Jadi bahkan Alkitab katakan orang Midian ini seperti belalang di mana ambil dan masuk dan ambil semuanya dan pergi. While Gideon's hiding, the angel of the Lord appears to him. Waktu Gideon sembunyi, akhirnya malaikat Tuhan nampakkan diri. And the angel goes, Gideon, you mighty warrior of God. Dan akhirnya malaikat itu katakan, "Hey Gideon, kamu pahlawannya Tuhan." I'm pretty sure Gideon said, "Who, me?" Dan saya rasa Gideon langsung bilang, "Hah? Siapa? Aku." Because the angel got the name right, but mighty warrior, that's not a good description. Karena of Gideon. malaikatnya ngomong namanya benar, tetapi kayaknya pahlawannya Tuhan kok kayaknya enggak ya, itu deskripsinya salah. Gideon is afraid of everything. Bahkan Gideon selalu takut atas segala sesuatu. But God tells Gideon, I'm going to cause you to defeat the Midianites and deliver Israel. Tapi malaikat itu katakan bahwa aku akan memanggil engkau untuk menyelamatkan bangsa Israel dan mengalahkan orang Midian. And Gideon says, wait, don't go. Let me fix you an offering. Dan Gideon katakan, "Oh, jangan pergi dulu, aku akan memberi persembahan." Then fire comes down and consumes the offering. Dan akhirnya ada api itu turun dan membakar seluruh persembahannya. Do you know what the first command the angel of the Lord told Gideon to do? Kira-kira teman-teman tahu nggak perintah pertama di mana malaikat itu suruh Gideon lakukan? He said, Gideon, I want you to go break down your father's altar to Baal and cut down his Asherah pole. Jadi dikatakan bahwa Gideon, aku mau kamu pergi menghancurkan altar bapakmu untuk Baal dan juga patung Aserah. Wait, Gideon's an Israelite. What are they doing with their own altar to Baal?
Jadi, Gideon ini kan orang Israel, apa yang mereka lakukan dengan mesbah Baal? And they have their own Asherah pole. Bahkan keluarganya punya patung Asyera sendiri. And it belongs to Gideon's family. Bahkan itu dimiliki oleh keluarganya Gideon. And before Gideon can go and deliver the Midianites, he has to first tear down his family's idols. Dan sebelum si Gideon ini pergi untuk dalam menyelamatkan bangsa Israel, dia harus menyingkirkan seluruh berhala dari keluarganya sendiri. And believe it or not, Gideon does it. Dan percaya nggak percaya, Gideon terus akhirnya lakukannya. He goes and breaks down his father's altar to Baal and cuts down the Asherah pole. Dan dia benar-benar menghancurkan mesbah bapaknya, mesbah untuk Baal dan juga patung dari Asyera ini. Now, Gideon is a weakling. He's very weak. Jadi Gideon ini sangatlah lemah. He's not very brave. Dia tidak terlalu pemberani. But he's accomplished more than most people in this room. Tapi dia bahkan mencapai hal yang lebih dari semua orang di ruangan ini. He immediately broke down his family's altars. Bahkan dia langsung benar-benar menghancurkan mesbahnya keluarga itu. Some of us still won't touch our family's altars to Baal. Dari beberapa dari kita bahkan tidak mau menyentuh soal mesbah Baal keluarga kita. Some of you, your family would be upset that you're part of this community. Jadi beberapa dari teman-teman bahkan keluargamu mulai tidak suka waktu kamu menjadi bagian dari komunitas ini. And they would disown you if you broke down their idols. Dan kita akan mengecewakan mereka ketika kita menghancurkan berhala mereka. If you don't follow their family traditions. Kalau kita nggak ngikutin tradisi-tradisi keluarga kita. Now I want to show you how far Israel has fallen. Dan saya mau tunjukkan seberapa jauh sebenarnya kejatuhan Israel ini. The next morning, the people realized that the altar of Baal has been broken and the Asherah pole is cut down. Dan pagi-paginya akhirnya mereka sadari kalau mesbah untuk Baal ini hancur dan patung Asyera ini dihancurkan juga. Now Gideon didn't go to the center of the city and break down the city's altar to Baal. Dan si Gideon tidak pergi di tengah-tengah kota untuk menghancurkan mesbah kota itu dan patung. He broke down his family's altar to Baal. Jadi dia menghancurkan ke altar atau mesbah Baal keluarganya. And the people began to riot. The Israelites saying, "He broke Baal's altar. He deserves to die." Dan semua masyarakat di situ terus akhirnya marah dan juga mengatakan, dia harus dihukum karena menghancurkan mesbah itu dan patung Asyera. But in Numbers, Moses told them, if you build an altar to Baal, you are the one who's supposed to die. Tapi di Bilangan katakan bahwa ketika kamu membangun itu, kamu yang harusnya mati. This is how far Israel is from God. Itu sejauh itu sebenarnya posisi Israel dari Tuhan. The city is supposed to be put to death for worshiping Baal. Sebenarnya kota itu yang harusnya mati karena mereka menyembah Baal. And now they want to kill Gideon for tearing it down. Dan sekarang mereka bahkan mau membunuh Gideon karena menghancurkan persembahan mereka itu. Do you realize how far Israel is from God? Apakah kita semua bisa sadari sejauh apa mereka dari Tuhan? Go tear down your family traditions and altars and see how far you are from God. Jadi coba hancurkan mesbah dan tradisi keluargamu dan kamu akan sadari seberapa jauh kita dari Tuhan. If Gideon couldn't do it, he couldn't deliver Israel. Kalau Gideon tidak mampu melakukan itu, dia tidak akan mampu untuk menyelamatkan bangsa Israel. So in Numbers 25:5, anyone who builds an altar to Baal is to be put to death. Jadi dikatakan dalam Bilangan 25 ayat 5, siapapun yang membangun persembahan kepada Baal, dia harus mati. But Gideon is still not a brave warrior. Tapi Gideon masih bukanlah seorang tentara atau pasukan yang pemberani. God tells Gideon, okay, put an army together and go against the Midianites. Dan Tuhan katakan kepada Gideon untuk ayo kumpulkan pasukan dan berperanglah melawan Midian. Oops. And Gideon says,
I'm not sure I'm really hearing from God. Dan Gideon malah bertanya-tanya, saya nggak yakin kalau aku dengar dari Tuhan ini. So I'm going to put this sheepskin out. And if it becomes full wet, but the ground is dry, then I know it's God. Jadi dia katakan, aku akan taruh ini kulit domba ini di luar. Nanti kalau ini jadi basah di pagi hari dan tanah yang lain kering, aku tahu berarti tadi yang ngomong Tuhan nih. So he goes out and the ground is completely dry. Akhirnya dia keluar gitu dan wow, tanah benar-benar kering. And he takes this sheepskin and it fills up an entire bowl of water. Dan dia ambil kulit domba itu dan itu benar-benar memenuhi sepenuh tempayan untuk air itu. You would think he would say, "Okay, God, I believe." Kita pikir bahwa sekali ini terus dia percaya bahwa oh Tuhan, ya saya percaya. But he actually says, "One more, God." Tapi sebenarnya bahkan dia ngomong, oh sekali lagi Tuhan. This time, make the sheepskin dry and the ground wet. Dan dia bilang, yang satu ini buat kulit ini kering tapi tanahnya basah. The next morning he goes out and the ground is completely wet. Dan akhirnya pagi berikutnya dan benar-benar dia temukan bahwa seluruh tanahnya basah. And the sheepskin is completely dry. Dan kulit domba itu benar-benar kering. And he's like, "Okay, God." Dan terus dia kira, oke Tuhan. So God tells him to call all of Israel to gather to destroy the Midianites. Dan akhirnya Tuhan kira-kira kumpulkan seluruh bangsa Israel untuk melawan orang Midian. And Israel they're dying of starvation. Dan orang Israel benar-benar mereka sekarang dalam kelaparan itu. So their response is amazing. 82,000 men show up for war. Dan respon mereka luar biasa. 82.000 pria itu siap untuk berperang. Because their lives are being destroyed. Karena hidup mereka benar-benar dihancurkan sama Midian. Now the men are ready to go to war. Oh, sekarang pria-pria siap untuk berperang. But remember, God doesn't need Gideon's talent. Tapi ingat bahwa bahkan Tuhan tidak perlu talenta dari Gideon. Nor does he need the strength of Israel to deliver themselves. Bahkan Tuhan juga tidak butuh kekuatan dari Israel untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Because they have such a big army, if they win, they'll say, "Woo, we won." Karena mereka punya pasukan yang besar dan waktu mereka perang mereka akan bilang, akhirnya aku memenangkan. And God says, "Gideon, you have too many men for me to deliver Midian to you." Dan dikatakan kepada Gideon bahwa kamu terlalu banyak pasukannya untuk aku bisa menyelamatkan kamu dari Midian. And so he says, "Gideon, ask any of them. If you're afraid and you don't want to do this, you're free to go home." Jadi dia kasih tahu ke Gideon, tanya mereka, kalau kamu takut dan gak mau sebenarnya lakukan ini, kamu bisa pulang. So what do you think? 5 people went home? Kira-kira siapa yang tahu? 5 orang aja pulang? How about 72,000 went home? Jadi 72.000 akhirnya pulang kampung. So really they were all afraid. Karena sebenarnya mereka semua ternyata takut ya. And they didn't really want to go to war. Dan mereka semua nggak terlalu pengen sih perang sebenarnya. Really, 72,000 of them were cowards. Dan artinya sebenarnya 72.000 orang, 72.000 dari mereka sebenarnya pengecut. Look, God does not like people who lie, steal, and commit murder. Dia lihat bahwa Tuhan tidak terlalu suka sama orang yang membunuh, mencuri, Because those are very sinful people. dan pembohong. Karena itu orang-orang yang berdosa. But God's got a special place in hell for cowards. Tapi Tuhan juga punya tempat khusus di neraka untuk orang-orang yang pengecut. Giddy's going to read Wahyu 21:8 for us. Jadi ada di Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, ya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. So I can imagine in hell you have a murderer and a bank robber talking. Jadi saya bisa bayangkan seperti ini, kalau ada pencuri bank dan juga pembunuh lagi ngobrol And the di neraka. bank robber asked the man, "Hey, what you in here for?"
Dan si perampok bank ini tanya si pembunuh, kenapa kamu di sini? And he says, I killed my neighbor. No, aku membunuh tetanggaku. And he says, oh man, you a wicked sinner. Dan dia katakan, wow, kamu benar-benar pendosa yang luar biasa ya. And then they ask the man next to him, hey, what you in here for? Dan terus tanya orang yang lain, oh kamu kenapa di sini? And he says, oh, I'm a coward. Dan dia katakan, oh aku hanya penakut aja. And both the thief and the murderer says, oh man, you a sinner. Dan pembunuh sama si perampok tadi kan, wah kamu benar-benar pendosa ini. I can handle a lot of sin, but I'm like God. I cannot stand a coward. Jadi saya bisa sedikit ngurusin pembunuh sama pencuri, tetapi saya nggak bisa benar-benar melihat orang yang penakut. Okay, let's move on. He still has 10,000. Jadi dia masih punya 10.000 waktu itu. So the Lord says, go to the river and have them drink. Jadi Tuhan katakan bahwa coba ke sungai dan biarin mereka minum. And all the men that put their face to the water, send them home. Jadi semua yang langsung nyucup kepalanya ke air langsung suruh pulang. The reason why is they're in enemy territory. Jadi alasannya kenapa? Karena mereka sebenarnya lagi di area musuh. And if someone puts their face to the water, they're not focused. Karena kalau mereka yang naruh mukanya ke air berarti mereka nggak fokus. I mean, they're in enemy territory and they put their face, just drinking water. Yang saya maksud bahwa mereka tuh lagi di daerah musuh, tapi mereka taruh muka mereka di air dan minum itu aja. And some of them have their weapon and they reach down and they're watching. Dan beberapa mereka masih punya senjata mereka dan mereka sambil ambil air tapi mereka terus was-was melihat. So 9,700 not focused. Jadi 9.700 nggak fokus. Now Gideon's down to 300. Sekarang Gideon tinggal punya 300 doang. And this is where Gideon becomes a mighty warrior. Dan disinilah di mana Gideon menjadi pahlawan yang perkasa bagi Tuhan. Because now there's only 301 warriors. Karena sekarang cuma ada 301 tentara atau pasukan. And they're about to go up against 100,000 Midianites. Dan mereka akan memerangi ratusan ribu dari tentara Midian. Gideon's either a man of faith or he is crazy. Si Gideon ini apakah pria yang penuh beriman atau memang dia gila gitu aja? Now, maybe Gideon has the most amazing war strategy ever. Dan tapi sekarang Gideon punya strategi peperangan yang worst or No, the best one. yang terbaik. Maybe he has a nuclear bomb. Mungkin dia punya bom nuklir. Maybe God's gonna give him machine guns. Shoot Mungkin down all the Tuhan akan kasih mereka senjata mesin langsung mati semua. Actually, he has the worst war plan ever. Jadi bahkan sebenarnya dia punya rencana peperangan yang paling buruk. He goes and gets from the Lord that they are to put a torch inside of a clay vessel. Jadi dia dikatakan pada Tuhan bahwa dia harus taruh obor di dalam tempayan atau buyung tanah liat. And to take some ram horns, some trumpets with them. Dan mereka harus bawa juga sangkakala yang terbuat dari tanduk. And I'm sure Gideon's like, what about swords? Pasti Gideon juga bertanya-tanya, gimana pedang nggak dibawa nih? And Pedang nggak God's dibawa. like, no weapons, Dan Tuhan katakan, oh nggak ada senjata, just a trumpet and a torch that you're gonna hide in a clay pot. oh cuma sangkakala dan juga cuma obor yang akan disembunyikan di bejana tanah liat. And then he tells them, I want you to rush the enemy screaming, and when you get close, break the clay pot so they can see your torch and blow your trumpet. Jadi dikatakan bahwa kamu langsung lari ke daerah musuhmu dan teriak waktu kamu sampai di tengah-tengah mereka, hancurkan bejana tanah liat itu supaya mereka bisa lihat obornya dan tiup trompet atau sangkakala itu. I can only imagine what Gideon was thinking on his way
to tell his army. Saya bisa bayangkan apa kira-kira yang dipikirkan si Gideon ini waktu dia datang ke pasukannya untuk ngasih tahu strateginya. The 300 men waiting to hear this amazing strategy. Dan 300 orang lagi nunggu nanti strateginya yang luar biasa kayak apa ini ya. Gideon comes back and they're like, hey, you got it? Dan Gideon balik langsung yang lain tanya, oh gimana kamu dapat strateginya? And Gideon's like, I got it. Gideon, ya ada. They're like, tell us. Ya, kasih tahu. And he goes, okay. Oke, ini rencananya. We're gonna take a torch. Kita mau We're ambil gonna hide obor, it in the clay pot. kita sembunyikan di bencana tanah liat. Then we're gonna run into the enemy's camp, break our clay pots, shout and blow the trumpet. Kita akan lari ke perkemahan musuh dan teriak dan juga pecahkan terus kita tiup trompet itu. I can imagine the 300 men looking at each other and says, let's do it. Aku bisa pikirkan, bayangkan kayak 300 orang lalu lihat-lihatan terus, ayo lakukan. You gotta understand the 300 didn't hear from God, Gideon did. Ya kita harus mengerti bahwa 300 itu gak dengar dari Tuhan, cuma Gideon yang dengar. But they trusted their leader heard from God. Tapi mereka percaya pemimpin yang mendengar dari Tuhan. It's kind of like when you hear from Hot Brent, hey, we're gonna live in community, we're gonna do this, and then we're gonna do, sounds like a great plan. Seperti halnya waktu kamu dengar dari Pak Brent, kalau kita harus tinggal di komunitas, harus lakukan ini, oh terdengar kayak rencana yang baik. This is how they defeat the enemy. Inilah bagaimana mereka mengalahkan musuh itu. It confused the enemy and they start stabbing each other. Dan mereka itu membuat musuh bingung dan mereka malah saling membunuh. Then the Midianite army flees. Dan akhirnya tentara Midian itu lari. And Gideon and his men spread the word. Everyone, join in, let's go to war. Jadi terus akhirnya pasukan yang Gideon itu langsung menyebarkan berita bahwa ayo bergabung untuk berperang. Because they have to kill more than the army. It's all the Midianites came up to steal from them. Jadi karena mereka harus mengalahkan lebih dari hanya pasukan Midian. Semua orang Midian itu datang untuk mencuri dari mereka. Some people estimate as 500,000 Midianites would come to Israel, steal everything and go back to their town. Beberapa perkiraan bahwa 500,000 juta dari orang Midian itu selalu datang dan mencuri dari orang Israel. But they hear that Gideon had a victory and everybody now wants to join in. Jadi mereka dengar bahwa Gideon mendapat kemenangan sehingga semua orang pengen bergabung bersamanya. The little red circle is where Gideon attacks the Midianite army. Jadi di bagian lingkaran merah itu di mana Gideon memerangi tentara dari Midian. Then you have Manasseh, Asher, and Naphtali and Zebulun all join and chase the Midianites. Dan terus kita lihat ada Manasye, ada Asher, Zebulun dan Naftali. Mereka bergabung pada peperangan itu. Then their army splits up. Dan akhirnya pasukan itu berpencar. Ephraim joins in and destroys half of the army. Jadi Efraim akhirnya bergabung dan mengalahkan separuh dari tentara Midian. And Gideon and his 300 men chased the rest of the army and the kings. Dan Gideon dan seluruh pasukannya mengejar terus raja mereka. And they passed through a place called Sukkot. Dan mereka melewati tempat di mana yang disebut Sukot. Now Gideon and them are exhausted. They did all of that in like one day. Jadi Gideon dan yang lain itu benar-benar kecapean karena mereka lakukan semua ini dalam mungkin sehari. And when they get to Sukkot, they say to the leaders and the people there, give us some water. We're on the way to killing the Midianite kings. Dan waktu mereka sampai Sukot, akhirnya mereka tanya kepada orang di situ untuk memberi mereka makanan minum karena mereka harus mengejar raja ini. And Sukkot says, has God delivered them into your hand yet? Dan Sukot katakan bahwa apakah Tuhan memberikan mereka ke tanganmu? If we help you and you fail, they will come back and destroy us. Jadi kalau kami menolong kamu dan kamu gagal, raja ini akan kembali dan menghancurkan kami. So Gideon says, I'm going to go kill them and when I'm done, I'm coming back for you. Dan Gideon katakan bahwa oke, kalau gitu aku akan pergi memerangi mereka dan aku akan balik ke kamu.
This is where we see Gideon begin to make mistakes. Inilah di mana akhirnya kita mulai lihat kesalahan dari Gideon. Those are not the enemy God has called them to destroy. Dan Sukot ini bukanlah musuh di mana mereka dipanggil untuk mengalahkan. He's getting a little too confident as a leader. Dia lebih kelebihan percaya dirinya sebagai pemimpin pada waktu itu. So he goes down and he kills the Midianites and Dan the kings. akhirnya dia terus meneruskan perjalanan dan mengalahkan semua Midian yang tersisa dan rajanya. Then he comes back to Sukkot Dan dia balik lagi ke Sukot and he does something he shouldn't do. dan dia lakukan hal yang seharusnya dia nggak lakukan. They are not the oppressive enemy. Dan itu bukanlah tekanan dari musuh. And then Gideon says, the Israelite says, Gideon, we want to make you king. Dan orang-orang Israel katakan, oh, aku mau buat kamu jadi raja. And Gideon says, no, I don't want to be king. Dan Gideon katakan, oh, aku nggak mau jadi raja. And I don't want my sons to be king. Dan aku nggak mau anak-anakku juga jadi raja. But if you want to honor me, then how about all of you give me some gold? I'm going to make a monument to my great success. Dan akhirnya kalau kalian mau menghormati aku, kasih aku emas supaya aku buat sebuah monumen supaya mengingat kesuksesan ini. And Gideon makes a golden ephod. Jadi akhirnya Gideon membuat ephod dari emas. Just like what the high priest wears. Seperti bagaimana imam yang tinggi itu. But this one isn't to represent Israel, it's to represent Gideon saving Israel. Tapi hal ini, bahwa ini untuk bukan menggambarkan Israel, tetapi tentang menggambarkan Gideon sendiri. You see those who struggle with feeling like they don't have what it takes to fulfill God's calling in their life. Lihat bahwa buat mereka yang bergumul untuk sesuatu di dalam dirinya, yang bertanya-tanya bahwa mereka nggak punya apapun untuk menggenapi panggilan mereka pada Tuhan, They will be the first to struggle with victory. mereka juga akan jadi orang yang akan bergumul dengan kemenangan. They'll start feeling very positive about themselves. Dari kemenangan akan membawa mereka terlalu bangga kepada diri mereka sendiri. In fact, too positive. Bahkan terkadang terlalu bangga. And so Israel, this becomes a stumbling block for Israel and Gideon's family. Jadi ini pada akhirnya jadi batu sandungan untuk seluruh Israel dan keluarga Gideon sendiri. Why? Because the people start worshiping this now. Karena kenapa akhirnya malah orang-orang mulai menyembah hal ini sekarang. And Gideon goes back and becomes superstar. Dan akhirnya Gideon kembali dan menjadi seorang superstar atau paling terkenal, orang terkenal. It says that he marries many wives and has 70 children. Di mana dikatakan dia menikahi banyak sekali istri dan punya 70 anak. Oh, he's enjoying the prosperity gospel message. Oh, dia sangat menikmati Injil kemakmuran ya. He's like the pastor who has his own jet. Dia seperti pendeta yang punya pesawat pribadi. God has blessed me. Oh, Tuhan sudah memberkati aku. We'll find out next week that this brings total destruction to Gideon and his generations. Jadi kita akan temukan minggu depan bahwa ini bahkan memberi kehancuran kepada seluruh generasi dari Gideon. You see, we said the book of Judges was about God's power and man's weakness. Kita tadi katakan bahwa kitab Hakim-Hakim ini tentang kuasa Tuhan di dalam kelemahan manusia. Now, even the judges gods are raising up. They're destroying themselves. Bahkan sekarang kita tahu bahwa bahkan hakim yang Tuhan bangkitkan, mereka menghancurkan diri mereka sendiri. They start off good, but they don't end well. Mereka mulai dengan baik, tetapi mereka tidak mengakhiri dengan baik. Next week, we're going to learn about Samson, who is another failure. Jadi minggu depan kita akan berbicara tentang Simpson, di mana kegagalan yang lain. Now, these stories aren't in the Bible to make us feel good about our failures. Jadi ini bukan berarti hal-hal ini ada di Alkitab untuk kita merasa oke, baik-baik aja terhadap kegagalan kita.
They're to show you have greater promises in Christ to overcome and break these cycles. Jadi ini untuk menunjukkan kita bahwa kita punya kuasa dalam Kristus untuk menghancurkan putaran ini. And that the blessing of the Lord can go on for 10,000 generations. Di mana akhirnya berkat Tuhan bisa terus berjalan sampai 10 ribuan generasi. Unless you screw it up. Kecuali kita yang malah menghancurkannya. So somebody pray for us. Mari, siapa yang bisa berdoa untuk kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima